Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kemungkinan pembagian kafling di lahan IKN terjadi bukan di daerah inti pengembangan ibu kota baru, namun pembagian kafling terjadi di kawasan sekitar pengembangan IKN. KPK hingga kini terus melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan di kawasan IKN. Pengembangan IKN juga menjadi fokus pengawasan yang dilakukan KPK bersama dengan kepala daerah setempat. KPK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait dengan penyelesaian bagi-bagi kafling di IKN. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan adanya bagi-bagi kafling di lahan IKN. Hal itu disampaikan dalam rakor pemberantasan korupsi terintegrasi yang melibatkan Kemendagri dan juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan malam hari ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Komisioner KPK Nurul Gufron. Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam Mas. Baik, ini saya ingin minta kejelasan lebih lanjut terkait dengan yang sudah juga disampaikan oleh Pak Marwata ya, berkaitan dengan bagi-bagi kafling. Ini sebetulnya apa sih yang ditemukan oleh KPK itu? Jadi sesungguhnya begini, kalau sebagaimana diketahui kasus yang utama adalah tangkap tangan terhadap Bupati PPU Penajam Pasir Utara itu kan sesungguhnya dalam dugaan kickback ataupun pemberian kepada Bupati atas perizinan dan PBJ. Namun setelah KPK dalami, kemudian ada dugaan-dugaan yang mengindikasikan kepada penguasaan lahan. Nah, ini masih kita dalami dan kita kembangkan ya. Tapi kita masih sementara ini fokus pada PBJ maupun perizinan yang kemudian mengakibatkan saudara Bupati AGM tersebut ditangkap tangan. Baik. Tapi perkembangannya kami memang mendapatkan informasi adanya dugaan sebenarnya motifnya seperti spekulasi ya. Artinya tanah-tanah kemudian sudah sebenarnya dilarang begitu ya, dilarang untuk diperjualbelikan, tetapi kemudian larangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang terafiliasi kepada yang bersangkutan. Baik, jadi ini adalah bagian dari pengembangan kasus yang melibatkan mantan Bupati Penajam Pasir Utara, begitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan pembangunan IKN ini sendiri, artinya kalau kita bisa katakan malam hari ini, apakah lahan di IKN ini sudah clean and clear? KPK memang terus terang dari proses perencanaan dilibatkan oleh Bappenas dan kemudian KPK berkoordinasi dengan Kementerian BPN ATR dan juga Kementerian PUPR ya. Ini semua yang kami klaster dalam tahapan pencegahan agar pembangunan IKN ini tidak menimbulkan bias-bias penyalahgunaan sampai ke indikasi korupsi. Kami mengklaster dalam 3 tahapnya. Mulai dari penyiapan lahan, pembiayaan, dan pembangunannya, pengadaan gedung-gedungnya. Nah, di tahap penyediaan lahan ini memang sebagaimana diketahui dibutuhkan di lahan yang untuk pusat pemerintahan itu sekitar 6.000, pengembangan itu kawasannya itu sekitar 56.000 dan pengembangan kawasan sekitar 200.000 hektar. Jadi total sekitar 256 hektar. Ini yang kami dalami memang harapannya clear and clean. Tetapi memang masih ada beberapa yang perlu diselesaikan, di antara misalnya begini, banyak lahan-lahan itu benar milik negara tapi sudah diterbitkan misalnya izin untuk usaha tambang. Ataupun juga ada HGU. Nah, ini duplikasi-duplikasi ini yang kemudian perlu diselesaikan. Tetapi kalau statusnya masih tanah negara, itu relatif ada kemudahan sebenarnya. Tetapi bukan berarti kemudian tidak perlu diselesaikan. Tetap memiliki prosedur yang harus kita menghormati atas pihak-pihak ataupun warga negara yang telah diberikan
izin-izin usaha tambang maupun HGU di Baik, artinya di lahan yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara ini banyak sekali kepentingan dan kepemilikan dalam artian tadi ya, izin-izin yang sudah dipegang oleh pihak swasta. Ya, karena memang sebelumnya daerah tersebut kan juga bukan daerah kosong yang kosong song ya, tapi faktanya juga benar masih hutan, tapi ada sudah dikeluarkan beberapa izin-izin, baik bentuknya izin usaha yaitu dalam bentuk HGU ataupun izin pengusahaan tambang IUP. Baik, ini dalam rangka supervisi dan pengawasan potensi korupsi tadi ya Anda sampaikan terjadi pada saat pengadaan, kemudian juga nanti pada saat pembangunan. Tapi kalau dalam hal ini sudahkah ada yang memang tadi dalam konteks sudah ditawar-tawarkan kepada pihak lain begitu? KPK mengambil pelajaran dari banyak kasus-kasus sebelumnya, utamanya dalam pembebasan lahan. Biasanya kemudian pihak-pihak yang mengetahui di mana kebutuhan tanah tersebut, itu biasanya kemudian banyak spekulan-spekulan yang kemudian membeli terlebih dahulu ya. Tentu bukan pada area inti, tapi di sekitarnya. Karena bagaimanapun nanti sekitarnya juga akan menjadi bagian dari, pasti secara otomatis tidak bisa tidak untuk pengembangan daerah IKN. Ini yang bisa menimbulkan celah-celah korupsi. Artinya pihak-pihak kemudian melakukan spekulasi pembelian tapi secara tidak tunai, tapi menggunakan hanya DP-DP, yang itu harapannya bisa kemudian dijual ataupun diadakan untuk proyek IKN ini. Ini yang bisanya kemudian menimbulkan celah-celah korupsi. Dan gelagat ke sana itu sudah dimulai ya dari sekarang begitu ya? Kami mendengarai seperti itu, dan ini modus seperti ini memang sudah yang lazim di beberapa proyek pemerintah yang memerlukan pengadaan tanah. Baik, kita tahu bahwa ini kan bicara tentang tadi ada penganggaran yang dananya itu juga melibatkan kerjasama dengan pihak swasta. Ini bagaimana KPK bisa memastikan ini lepas dari segala kepentingan kelompok? Yaitu kami sekali lagi mengklaster program pembangunan IKN itu dalam 3 fase. Pertama penyediaan lahan, kedua penyediaan anggaran, dan ketiga pembangunannya. Di 3 tersebut, tiga-tiganya itu semuanya potensi untuk dilakukan korupsinya sangat besar. Tiga-tiganya sama memiliki kepentingan yang perlu dicermati. Oleh karena itu sekali lagi KPK mendampingi dan masuk dalam program IKN ini mulai dari penyusunan regulasi sampai ke pendampingan. Tapi tentu KPK tidak bisa masuk kepada pelaksanaan. Baik, tapi kalau bicara tentang lahan di titik 0 yang sekarang ada seremoni tadi pagi begitu, apakah itu sudah clear ya, itu bisa dipastikan dibangun di sana? Oh, kalau untuk kawasan intinya yang sekitar 6.000 hektar itu sudah clear ya. Termasuk juga di kawasannya sekitar 56.000 hektar itu juga sudah clear. Tapi di pengembangannya yang sekitar 200.000 hektar itu masih ada beberapa yang perlu disinkronis antara izin-izin yang sudah dikeluarkan dari ISDM berkaitan dengan tambang, lantas HGU oleh BPN maupun status yang hutan KLHK. Jadi 3 lembaga ini baik BPN ATR, ISDM maupun KLHK perlu duduk bareng untuk mensinkronisasi ya supaya tidak ada overlap. Baik, ini adalah rencana raksasa begitu yang memang akan diselesaikan secara bertahap beberapa periode, dan kita ingin memastikan bahwa pembangunan IKN ini kan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tapi kalau ada korupsi kita tahu ada banyak proyek-proyek yang mangkrak begitu. Bagaimana KPK ini juga bisa memastikan IKN menjadi milik warga negara, bukan pihak-pihak tertentu yang menguasainya? Ya, KPK sekali lagi concern dan berkomit untuk mensukseskan pembangunan IKN ini, dan juga berharap bahwa IKN ini menjadi bukan hanya perspektifnya smart city secara ekonomi ataupun pengembangan ke depan ya, tapi juga kami berharap bahwa smart city itu dalam perspektif bahwa ibu kota baru adalah ibu kota yang
transparan, yang inklusif untuk semua, yang kemudian memberikan layanan bagi semua. Itu adalah dalam pandangan kami adalah smart city yang anti korupsi. Sehingga kita berharap perubahannya bukan hanya merubah secara keekonomian, bukan hanya merubah secara letak strategis, tapi juga merubah culture penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Baik, tapi selain mantan Bupati Penajam Pasir Utara, sudahkah ada yang dibidik lain oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi di sana itu? Tentu dalam proses penyelidikan itu adalah ranah yang rahasia, sehingga kami tidak bisa menyampaikan hal-hal siapa-siapa ataupun dugaan apa yang sedang kami selidiki. Nanti kepada tapi banyak atau sedikitkah orang yang sekarang dalam bidikan KPK? Sekali lagi kami untuk urusan penyelidikan mohon dipahami ini urusan yang tidak bisa kami sampaikan, Mas. Baik, dan kita berharap KPK bisa melakukan pencegahan supaya proyek ini memang bisa berjalan dengan sangat baik. Terima kasih Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK sudah berbagi informasi dengan kami. Selamat malam, salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.